Mereka menemukan makam kuno berumur ribuan tahun. Sebuah anting menarik perhatiannya. Dia pikir telah menemukan harta karun. Kemudian mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun tangannya tiba-tiba membatu dan menjalar ke seluruh tubuh. Dan kini pria itu ikut menjadi batu. Rekannya melihat sesuatu yang janggal. Saat melihat patung itu membuka matanya, pria itu langsung terkejut sampai terjatuh. Patung wanita itu mengejarnya, lalu dengan cepat rekan lain menendangnya hingga terjatuh. Tapi patung tersebut dengan cepat bangkit. Saat rekan lain menembaknya, wanita itu tidak merasakan rasa sakit. Gadis ini menyuruh rekan lain untuk jangan bersentuhan dengan patung. Tapi secara tidak sengaja, pria itu menempel pada patung. Jadi dia dengan cepat membeku. Lalu rekan yang tersisa, melihat patung yang membeku perlahan hidup. Patung bersenjata lalu menyerangnya. Jadi saat patung tersebut disentuh oleh orang hidup, mereka akan membantu dan patung menjadi hidup kembali. Kini mereka mulai terpojok. Rekan lain masih melawan patung yang sudah hidup. Tapi patung hidup itu sangat susah untuk dikalahkan. Bahkan senjata pun tidak dapat menumbangkan mereka. Pria itu didorong dan perlahan menjadi batu. Pria tua melihat ke arah lain. Lalu dia menunjukkan ke arah meja. Kemudian semua orang berlarian ke arah tersebut. Setelah sampai di atas meja itu terdapat 3 lubang. Lalu Pak Tua melihat salah satu lubang. Patung yang hidup perlahan kembali menjadi batu. Gadis dan pria tua memasukkan batu kristal ke dalam lubang tersebut. Lalu cahaya warna-warni muncul di atasnya. Namun tidak sepenuhnya terbuka, karena masih ada sepotong batu yang belum terisi. Karena pria itu tidak sengaja menelannya. Jadi dia merangkak ke atas meja. Tapi meja itu tidak ada reaksi. Pria tua langsung meminta anak buahnya untuk membunuh pria itu. Rekan lain dengan cepat menghentikannya. Pria itu sangat pintar berkelahi. Sampai gadis itu terhempas jauh. Pak Tua masih mengoceh. Gadis ini akan terus bertarung untuk menahannya. Pria itu melihat teman sedang melindunginya. Pada saat ini dia membuat keputusan yang sulit. Dia memasukkan tangannya ke dalam baju. Lalu secara paksa mengambil batu. Kemudian memasukkannya ke dalam meja. Kini meja tersebut bercahaya dengan sempurna. Patung yang hidup kembali membatu. Pria tua mendapat sebuah batu yang sempurna. Lalu tak lama kemudian, dia langsung memakan batu tersebut. Bola matanya perlahan menghitam. Wanita hamil ini merasakan firasat yang buruk. Di tempat lain, mereka sedang melaksanakan sebuah pemakaman. Mereka semua melakukan upacara pemakaman pada malam hari. Lalu secara tidak sengaja, mereka bertemu seorang pria yang sedang membawa lampion. Di belakangnya terdapat orang yang membawa tandu. Dan terdapat banyak lampion di tandu tersebut. Pria itu meminta kakek untuk melarikan diri. Tapi kakek menyuruhnya untuk tenang. Pria itu terlihat sangat ketakutan. Mereka berjalan beriringan. Karena penasaran, pria itu melihat ke dalam tandu. Lalu tiba-tiba patung di dalam tandu bergerak. Pria itu langsung berteriak. Hal tersebut membuat beberapa kekacauan. Dan membuat patung itu terjatuh ke tanah. Semua orang ketakutan dan berlari. Dalam sekejap mata, perlahan hantu lampion menghilang ke dalam hutan. Pria ini langsung merasa bersalah. Pak Tua langsung menghiburnya. Pria itu tidak percaya telah melihat hal tersebut. Lalu keesokan harinya, mereka melakukan penguburan peti mati. Tapi tak disangka, pada saat ini, tandu tadi malam muncul lagi. Pria itu menggesekkan mata, lalu tandu itu menabraknya, dan membuat pria itu jatuh ke dalam kuburan. Saat pria itu bangun, dia tiba-tiba berada di sebuah pernikahan. Lalu dia melihat ayahnya yang sudah meninggal. Sang ayah memberinya sebuah wejangan, dan dia pun memberikan hadiah pernikahan padanya. Kemudian pria itu bangun kembali. Ternyata hal yang tadi dialami hanya sebuah mimpi. Dia keluar rumah, dan melihat semuanya telah kembali normal. Tapi saat dia pergi ke dapur, dia melihat perilaku aneh istrinya. Istrinya sedang memotong ayam, lalu memakannya secara mentah. Bahkan dia menyantap kepala ayam dengan lahap. Dan hal aneh lain terjadi. Pria itu tidak sengaja menjatuhkan 3 emas batangan. Lalu dia mengetahui suatu hal. Saat malam pemakaman, dia tidak sengaja menjatuhkan patung. Jadi mereka akan ingin membawa istrinya. Dia langsung mengundang seorang dukun. Ambil selai rambut dan ditempatkan di atas kertas. Lalu sebuah patung kecil menggantikan anak yang di perut istrinya. Dukun memantrai sebuah kertas, lalu disimpan di dahi patung besar. Setelah menempel dengan sempurna, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dan sebuah tandu kini muncul di rumah pria itu. Hantu berlampion menghampiri wanita yang sedang hamil. Dan ternyata wanita itu hanya sebuah patung.
Pria itu dan istrinya sedang bersembunyi di bawah kasur. Dia menutup mulut istrinya, lalu hantu berlampion menyebutkan sebuah mantra. Saat akan mengambil boneka kecil, istrinya tiba-tiba berteriak, dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.